Maka jangan klaim kita yang paling sunnah. Apa yang sunnah kau? Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, nggak boleh kita mengklaim kita yang paling sunnah hanya gara-gara orang berbeda dengan kita. Saya punya kawan nggak pakai sorban, dia nggak pakai gamis, dia nggak pakai jenggot, biasa aja dia pakai ini, pakai batik, pakai baju koko biasa, tapi habis Quran 30 juz. Saya debu di sendal mereka. Guru kita Ustaz Abdul Somad nggak pakai jenggot. Jangan gara-gara ente pakai jenggot merasa udah paling masuk surga sendirian, yang pakai jenggot masuk neraka. Jangan, Pak. Amalkan semampunya, yang tidak mampu kita amalkan istighfar. Ampun ya Allah, saya tak mampu amalkan yang ini ya Allah. Jangan hina sunnah. Tapi hari ini keadaan kenyataan orang Islam sendiri yang menghina sunnah, menginjak-injak sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana cara mendapatkannya hadirin sekalian? Ini fadilah sunnah ini, menghidupkan sunnah ini banyak fadilahnya. Nabi janjikan, man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid. Bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Enggak main-main, Pak. Kita pakai sunnah nih, ibu-ibu pakai niqab, pakai pakaian syar'i, semuanya dicaci maki orang, dibilang teroris, difitnah di mana-mana, diusir di mana-mana, Pak. Bahkan diludahi. Ini sifat sahabat yang pertama, Pak. Ini kalimat thayyibah ini dua. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya tiada Tuhan yang selain Allah. Maksudnya membersihkan hati dari ghairullah. Keluarkan semua makhluk dari hati, masukkan hanya kebesaran Allah. Apa keuntungan orang memiliki keyakinan ini? Fadilahnya, sekecil-kecilnya iman sebesar debu, sebesar darah, itu Allah Ta'ala akan hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Nah, ini semua calon raja dan ratu di surga semua. Hati-hati, Pak. Tapi kita jangan doa sama Allah, ya beri aku iman sebesar debu. Jangan. Ya Allah, beri aku iman sebesar 7 lapis langit dan bumi. Emas sebesar debu nggak ada harganya, berlian sebesar debu nggak ada harganya, tapi iman sebesar debu Allah Subhanahu wa Ta'ala hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu harga iman, Pak. Makanya kita nggak boleh menyakiti orang beriman. Kata Abdullah bin Mas'ud hadirin mulia, orang yang sengaja melukai hati saudara muslimnya, dosanya seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Nggak boleh. Pak, ini iman, harga iman, Pak. Maka bersyukurlah hari ini Allah beri kita nikmat iman. Orang iman ini nggak mungkin susah, di dunia nggak susah. Orang beriman ini yakin semua dengan apa yang Allah firmankan, dengan apa yang Nabi sabdakan. Orang beriman ketika difitnah, orang mukmin ketika digibah, dia nggak sakit hati, dia nggak galau, Pak. Dia santai saja. Bahkan mungkin dia bersyukur dan tersenyum. Dia katakan, ya Allah, Maha Suci Engkau yang telah memberi aku pahala tanpa bersusah payah. Jadi nggak mungkin stres orang mukmin di dunia, Pak. Difitnah orang dia bersyukur. Kenapa bersyukur, Bang? Untung bukan dosa yang beneran yang di keluarga. Ini fitnah yang tersebar nih. Kalau yang aslinya lebih parah nih. Ya. Allahu Akbar. Jadi orang mukmin hari dulu ajib kehidupannya, ajib. Ajib itu bahasa Arab, Pak. Bahasa Inggrisnya unbelievable. Bahasa kitanya luar biasa. Orang mukmin itu luar biasa. Enggak ada susahnya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Itu lagu orang beriman, Pak. Kaya senang, miskin senang, bahkan dalam api senang orang mukmin. Saya tadi pagi sama guru kita Ustaz Abdul Somad, Pak. Dia difitnah macam-macam, dia hantam cari kesalahannya, dihancurkan nama baiknya, dirusak. Kehormatannya di mana-mana, dibully, dicaci maki, Pak. Tapi kita ngobrol pagi-pagi. Orang mukmin happy aja. Galau sikit galau. Tapi orang tidak beriman, satu ucapan manusia membuat dia galau, stres, bahkan bisa bunuh diri. Satu ancaman orang dia khawatirkan, tapi beratus ancaman Allah di dalam Al-Quran dia ketawa aja. Tapi orang mukmin, Pak, satu ancaman Allah tidak tidur. Allahu Akbar. Maka kalimat thayyibah ini hadirin mulia, bagaimana cara mendapatkannya? Yang pertama, banyak-banyaklah bicara kebesaran Allah. Dakwahkan kalimah ini di mana saja, kapan saja, jumpa siapa saja, katakan kepada mereka la ilaha
illallah. Ayo Pak, kurang keras, semua sepakat semuanya. La ilaha illallah. Katakan la kecuali kepada Allah. Buat majelis di mana saja. Jumpa pedagang, katakan kepada pedagang, Pak, yang memberi rezeki Allah, bukan perdagangan Bapak. La ilaha illallah. Tadi saya sama siapa supir Grab datang ke sini. Pak, Sapowi namanya. Saya ingatkan, Pak, yang memberi rezeki ini Allah, bukan Grab ini. Kalau azan berkumandang matikan. Ajak penumpangnya pergi ke masjid. Kalau dia tak mau turunkan di jalan, gratis, cari Grab lain. Yang ngasih rezeki kita Allah. Banyak kali gaya dia kan. Gak mau dia bayar, anggap itu sedekah kita. Itu Pak, jangan takut. Ketemu pedagang, ingatkan pedagang. Ketemu petani, ingatkan petani. Yang memberi rezeki Allah, bukan pertanianmu. Wahai para istri, yang memberi kamu rezeki itu Allah, bukan suamimu. Ntar lagi suami itu mati semua tuh. Tapi Allah gak pernah mati. La ilaha illallah. Maka orang mukmin gak pernah takut, Pak. Dia gak takut, betul-betul dia hanya takut kepada Allah saja. Satu detik ketaatan kita kepada Allah itu jauh lebih berarti, lebih bermakna daripada berjuta-juta detik ketaatan manusia kepada kita. Jadi kalau hari ini ada nggak taat sama kita, Pak, istri nggak taat sama kita, anak nggak taat sama kita, ini masalahnya ada. Berarti kita nggak taat sama Allah. Dalam satu hadis kursi dikatakan, siapa yang taat kepadaku, kata Allah, aku perintah seluruh makhluk taat kepada dia. Nah, kok anak buah nggak taat sama kita? Pemimpin-pemimpin, kok rakyatku nggak taat sama aku? Apa masalahnya? Oh, ternyata pemimpin pun tak taat sama Allah. Nah, maka hadirin mulia itu yang pertama. Yang kedua, yang bagian daripada kalimat thayyibah itu Muhammadur Rasulullah. Apa maksudnya, Pak? Kalau artinya semua kita tahu kan, Muhammad adalah utusan Allah. Maksud kalimat ini apa? Satu-satunya cara hidup, satu-satunya jalan yang akan mendatangkan kesuksesan dunia dan akhirat, kemuliaan dunia dan akhirat, hanyalah cara hidupnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The one and only way. Satu-satunya cara lifestyle yang akan menghantarkan kita mulia dunia akhirat hanyalah cara hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara hidup orang Padang tidak ada jaminan, Pak. Orang Minang. Cara hidup orang Melayu tidak ada jaminan. Cara hidup orang Jambi tidak ada jaminan. Cara hidup orang Bengkulu tidak ada jaminan. Cara hidup orang Betawi tidak ada jaminan dari Allah. Cara hidup orang Sunda tidak ada jaminan. Cara hidup orang Bali tidak ada jaminan. Cara hidup orang Makassar, Bugis tidak ada jaminan. Cara hidup orang Kalimantan tidak ada jaminan. Cara hidup orang India tidak ada jaminan. Bahkan cara hidupnya orang Arab tidak ada jaminan. Sunnah itu bukan budaya Arab, Pak. Hanya orang-orang yang rusak akalnya mengatakan sunnah itu budaya Arab. Tidak semua budaya Arab itu sunnah. Hari ini orang mau menjauhkan umat dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita orang Indonesia, Pak, kita bukan orang Arab, maka jangan pakaian kayak orang Arab. Ini bukan pakaian orang Arab, Pak. Sorban nih, teman saya bilang, bro, itu kan pakaian orang Arab. Sorban, pakai gamis, pakai jenggot. Antum nggak paham sejarah. Tahu kita diundang nggak di pestanya orang Arab? Ini kisah nyata di Bali, Pak. Kan di setiap kota, setiap daerah itu ada kampung Arab, Pak. Kita datang ke kawinan orang Arab. Di tengah perkawinan saya datangi teman saya, bro, coba ente lihat yang pakai sorban siapa? Berapa orang di sini? Anak sendiri. Itu orang Arab semua. Coba lihat dulu itu, maju-maju. Maknanya hadirin mulia, ini bukan pakaian orang Arab. Ini pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sorban ini ada ijazahnya, dapat dari guru-guru. Ada cara masangnya. Kalau nggak pakai sorban nggak ada masalah juga, nggak ada masalah. Banyak sunnah lain yang bisa diamalkan. Pakai sorban itu sunnah, nggak pakai sorban juga sunnah. Pakai songkok putih, peci hitam, nggak ada masalah. Islam ini luas, Pak. Bahkan sholat nggak pakai peci pun boleh juga. Yang nggak boleh itu sholat pakai helm, betul nggak, Pak? Kalau pakai helm ya bisa sujud kita. Itu masalahnya. Jadi jangan ributkan masalah ini, Pak. 2 rakaat dengan imamah itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa bersorban. Subhanallah. Sunnah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali diperangi oleh orang Arab asbab menghidupkan sunnah. Itu sunnah. Jangan remehkan sunnah, Pak. Hari ini umat Islam meremehkan sunnah. Kalau kita kasih tahu, Bang, ini sunnah, lah itu kan sunnah. Dulu para sahabat menghidupkan sunnah gara-gara itu sunnah. Hari ini kita meninggalkan sunnah gara-gara itu sunnah. Apa masalah kita, Pak? Benci kali sama sunnah Nabi. Alergi kali, Pak, sama sunnah. Ini kalau pakai orang Arab tuh sakit hati, benci. Tapi kalau barat-baratan hebat. Apa salah orang Arab sama kita, Pak? Al-Quran kita aja berbahasa Arab, Nabi kita orang Arab.
Syaitan tuh betul-betul bikin nih, kalau Arab tuh kok kayaknya jelek banget, dibully, onta lah, macam-macam. Apalagi zuriatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kita cintai. Itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, muliakan para habaib, para syarifah, muliakan mereka. Kenapa? Di tubuh mereka mengalir darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita muliakan itu. Khalid bin Walid pernah hadir sekalian di dalam sebuah pertempuran, jatuh topi perang, dia pertaruhkan nyawanya, dia turun dari kudanya hadir menyelamatkan, mengambil topi itu, hampir dia terbunuh. Dan para sahabat bertanya, dia katakan, Khalid, apa yang kau lakukan? Kau mengancam nyawamu sendiri hanya untuk menyelamatkan topimu. Dikatakan, kalian tidak tahu, di dalam topiku ini ada satu helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku mencintai satu lembar rambut Nabi melebihi dunia beserta isinya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam insan kamil, manusia sempurna. Bayangan Nabi aja mulia, hadir mulia. Allah tak ridho bayangan kekasihnya diinjak manusia yang lain, sehingga selama hidup di dunia Nabi tak pernah punya bayangan. Dari lahir Nabi sampai wafatnya, kemanapun Nabi berjalan dinaungi oleh awan, ada awan di atas tubuh Nabi, sehingga Nabi nggak punya bayangan, Pak. Allah nggak izinkan satu orang manusia pun menginjak bayangan kekasihnya. Sendal Nabi, Pak, itu melangkah berjalan di Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi hendak melepaskan sandalnya, Allah katakan, hai kekasihku, pakai sendalmu. Berbeda dengan Nabi Musa alaihissalam ketika menerima Taurat di Bukit Tursina. Allah katakan, hai Musa, lepaskan sendalmu, ini tempat suci. Makanya para muhibbin hadir mulia, sendal Nabi ada di kepala-kepala mereka. Mereka mencintai sendalnya Rasulullah melebihi mencintai dunia beserta isinya. Ini cinta, Pak. Tidak ada ceritanya bahwa orang mencintai Allah terus saya ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mesti mencintai, tidak semua sunnah yang bisa kita hidupkan. Saya mengamalkan sunnah ini, mungkin bapak-bapak teman-teman mengamalkan sunnah yang lain. Ya. Tak mampu menghidupkan sunnah 100%, tolong jangan tinggalkan 100%, amalkan semampunya, bukan semaunya. Maka jangan klaim kita yang paling sunnah, Pak. Apa yang sunnah kau? Kita nggak ada apa-apanya, Pak. Ya, nggak boleh kita mengklaim kita yang paling sunnah hanya gara-gara orang berbeda dengan kita. Saya punya kawan tidak pakai sorban, dia nggak pakai gamis, dia nggak pakai jenggot, biasa aja dia pakainya pakai batik, pakai baju koko biasa, tapi habis Quran 30 juz, Pak. Dari Sulaiman apa habis apa? Habisnya ada, nggak ada apa-apanya. Saya debu di sendal mereka. Guru kita Ustaz Abdul Somad nggak pakai jenggot. Jangan gara-gara ente pakai jenggot merasa udah paling masuk surga sendirian, yang pakai jenggot masuk neraka, jangan, Pak. Amalkan semampunya, yang tidak mampu kita amalkan istighfar, ampun ya Allah, saya tak mampu amalkan yang ini ya Allah. Jangan hina sunnah. Tapi hari ini keadaan kenyataan, orang Islam sendiri yang menghina sunnah, menginjak-injak sunnah Nabi SAW. Maka bagaimana cara mendapatkannya, hadirin sekalian? Ini fadilah sunnah ini, menghidupkan sunnah ini banyak fadilahnya. Nabi janjikan, man tamassaka bisunnati 'inda fasadi umat. Siapa berpegang teguh dengan sunnahku di tengah rusaknya umatku, falahu ajru mi'ati syahid. Bagi mereka pahala 100 orang mati syahid. Nggak main-main, Pak. Kita pakai sunnah nih, ibu-ibu pakai niqab, pakai pakaian syar'i, semuanya dicaci maki orang, dibilang teroris, difitnah di mana-mana, diusir di mana-mana, Pak. Bahkan diludahi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Di akhirat Allah taala menyiapkan dua tempat, dan di dunia Allah taala telah menjadikan dua jalan, yaitu jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Kehadiran manusia di dunia, hadirin sekalian, bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bumi ini diciptakan untuk manusia sebagai tempat untuk mendapatkan keperluan, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan akhirat sebagai tempat tujuan hidup manusia. Kehidupan di dunia hanya sementara saja. Penderitaan yang dialami di dunia betapapun beratnya hanyalah sementara. Begitu pula kebahagiaan yang dirasakan bagaimanapun mewahnya hanyalah sementara saja. Kehidupan di dunia walaupun miliaran tahun lamanya suatu hari pasti akan berakhir, karena Allah Ta'ala telah menciptakan makhluk yang bernama kematian. Kehidupan di dunia walaupun sementara tetapi sangat menentukan kehidupan selanjutnya di akhirat, karena dunia diciptakan untuk persiapan akhirat dan kematian adalah awal kehidupan selama-lamanya.